Perkenalkan, nama saya Teresia Mega Putri Sinurat, NIM C0E020007, Fakultas Ekonomi dan Bisnis, Prodi Keuangan Daerah D4. Oke, baiklah, di sini saya akan membahas mengenai materi dari tugas pengantar akuntansi yang terdiri menjadi 3. Yang pertama, bentuk neraca, yang kedua, bentuk laporan laba rugi, dan yang ketiga, bentuk laporan perubahan. Selanjutnya, 1. Penjelasan tentang neraca. Neraca merupakan suatu daftar yang menggambarkan aktiva atau harta kekayaan, kewajiban, dan modal yang dimiliki oleh suatu perusahaan pada suatu saat tertentu. Selanjutnya, komponen neraca. Komponen neraca itu terbagi menjadi 3. Yang pertama, ada aktiva yang merupakan sumber-sumber ekonomi yang dimiliki perusahaan yang biasa dinyatakan dalam satuan uang. Selanjutnya, yang kedua adalah utang. Utang merupakan kewajiban yang harus dibayarkan oleh perusahaan dengan uang atau jasa pada waktu tertentu di masa yang akan datang. Dan yang ketiga adalah modal. Modal merupakan hak pemilik perusahaan atau kekayaan perusahaan. Misalnya uang, tanah, rumah, dan sebagainya yang merupakan milik perusahaan yang bisa dijadikan modal untuk kebutuhan tertentu. Selanjutnya, contoh bentuk neraca. Bentuk neraca itu ada 2, ada aktiva dan ada pasiva. Aktiva ada aktiva lancar yang terdiri dari kas serta piutang, dan ada juga aktiva tetap, misalnya tanah atau gedung. Misalnya nih, aktiva lancarnya 3.500.000 yang terdiri dari kas 1 juta, dan juga aktiva tetap tanahnya 6.500.000, gedung 15.500.000. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 26.500.000 yang merupakan aktiva lain. Selanjutnya ada pasiva yang terdiri dari hutang jangka pendek sejumlah 6 juta. Dan ada juga hutang jangka panjang, dan ada juga modal jumlahnya 20.500.000. Jadi jumlah keseluruhannya adalah 26.500.000. Selanjutnya, laporan laba rugi. Laporan laba rugi merupakan laporan yang menggambarkan hasil operasi perusahaan dalam suatu periode waktu tertentu. Komponen laba rugi. Komponen laba rugi terbagi menjadi 3. Ada pendapatan yang merupakan aliran penerimaan kas atau harta lain yang diterima dari konsumen sebagai hasil penjualan barang atau pemberian barang. Kedua, biaya. Biaya merupakan harga pokok barang yang dijual dan jasa yang dikonsumsi untuk menghasilkan pendapatan. Dan yang terakhir adalah laba rugi yang merupakan selisih lebih atau kurang antara pendapatan dengan biaya. Selanjutnya, contoh bentuk laporan laba rugi. Laporan laba rugi itu bentuknya ada pendapatan 20 juta. Biaya-biaya operasi terdiri dari pertama, gaji pegawai jumlahnya 10 juta. 2, pemeliharaan 1 juta, penyusutan 700, asuransi 1 juta. Jadi jumlah biaya operasinya adalah 12.700.000 dan 20 juta dikurangi 12.700.000 itu adalah 7.300.000 yang merupakan laba atau rugi bersih. Selanjutnya, laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal merupakan laporan yang menggambarkan perubahan modal pemilik dikarenakan adanya laba atau rugi pada periode akumulasi. Selanjutnya, komponen perubahan modal. Komponen perubahan modal itu terdiri menjadi 4. Ada modal awal, yaitu setoran modal awal dari pemilik. Ada laba atau rugi yang merupakan selisih lebih atau kurang antara pendapatan dengan biaya. Dan ada juga VIP yang merupakan pengambilan harta perusahaan untuk kepentingan pribadi. Dan ada juga modal akhir, yaitu modal akhir setelah perubahan untuk adanya laba, rugi, dan VIP dalam satu periode akuntansi. Contoh bentuk laporan perubahan modal. Nah, jadi bentuk laporan perubahan modal itu ada modal awal dan ada modal akhir. Modal awalnya ada 2, ada laba dan ada banyak 5 juta, dan modal awalnya 30 juta, maka modal akhirnya adalah
35 juta. Oke, baiklah, terima kasih. Sekian presentasi dari saya, semoga bermanfaat. Thank you.